Cerita diawali dengan memperlihatkan Kim Dong-ja sebagai seorang karyawan biasa, di mana sedari dia di bangku SMP, Dong-ja memiliki hobi yang suka membaca web novel yang berjudul How to Survive When the World Ends, atau Cara Bertahan Hidup di Hari Kiamat. Di mana novel itu bercerita mengenai serangan alien yang mengaku sebagai dewa yang menghukum manusia di bumi dengan mengirimkan monster-monster mengerikan. Mereka juga memaksa manusia melawan para monster jika ingin tetap bertahan hidup. Di dalam novel, para dewa menjadikan penderitaan manusia hanya sekedar hiburan semata. Dong-ja pun mengagumi Jung Hyuk sebagai tokoh utama novel yang dikenal pengecut namun tumbuh menjadi sosok pemberani. Ketika para pembaca satu persatu berhenti karena ceritanya mulai dianggap absurd, hanya Dong-ja lah yang tetap setia karena ia merasa dirinya sangat mirip dengan si Jung Hyuk. 혼자만 살려니까 고민되냐? 아 됐어. 하기 싫으면 하지 마. 왜 10년 넘게 읽었냐고요? Bertepatan pada hari kontrak kerja Dong-ja berakhir, novel favoritnya juga tamat dengan ending yang cukup tragis, di mana Jung Hyuk di sana selamat sendirian, sementara manusia lainnya telah binasa. 언젠가 유중혁이 그랬었죠. 내가 살기 위해 누군가의 희생은 어쩔 수 없다고. Kecewa, Dong-ja pun menulis komentar buruk untuk si penulisnya. Namun, dalam perjalanan pulang, ia menerima SMS dari TLS 123, yaitu si sang penulis, yang meminta maaf kepada Dong-ja sebagai pembaca setianya. Dia pun menawarkan kesempatan untuk mengubah akhir dari cerita novel tersebut. Lantas, Dong-ja pun hanya bisa terdiam dalam kebingungannya. Singkat cerita, tiba-tiba saja kereta berhenti di tengah jembatan dan terdengar pengumuman bahwa Dong-ja dengan kaget langsung menyadari bahwa itu adalah kalimat pembuka dari novel yang ia baca sebelumnya. Tiba-tiba juga muncul makhluk aneh bernama Dokebi yang memerintahkan semua orang untuk diam di sana. Dong-ja teringat bahwa si Dokebi ini adalah salah satu makhluk dalam novel yang telah ia baca, dan saat seorang pria terus memprotes, inilah yang terjadi. Semua orang langsung panik ketika Dokebi muncul dan menjelaskan bahwa para dewa telah memutuskan menghukum manusia dengan sebuah tantangan. Untuk level pertama, semua orang di dalam gerbong diwajibkan membunuh satu atau lebih makhluk hidup dalam kurun waktu 10 menit. Siapapun yang gagal akan mati, sedangkan yang berhasil akan mendapatkan 300 poin. Dan kepanikan pun semakin menjadi-jadi. Di sana, Dong-ja sempat berbicara dengan seorang anak bernama Gileon yang sendirian di kereta, dan dia pun membawa koloni semutnya. Ketika seorang wanita mencoba melarikan diri, ia pun terhalang perisai tak terlihat yang hanya akan hilang setelah misi pertama telah selesai. Di saat itu juga, Dong-ja melihat si Jung Hyuk, tokoh utama dalam novel. Jung Hyuk berada di gerbang sebelah dan Dong-ja tersadar bahwa dunia novel telah menjadi kenyataan. Persis seperti di novel, Dong-ja mengingat bahwa tugas pertama adalah membunuh makhluk hidup, yang tentunya bukan hanya manusia. Ia kemudian mengambil koloni semut milik Gileon dan membagikan semut kepada Gileon dan Sang Ah. Saat orang-orang saling menyerang, Dong-ja pun membunuh seekor semut yang seketika pemberitahuan pun muncul bahwa ia berhasil menyelesaikan tugas dan memperoleh 300 poin. Melihat hal ini, para penumpang yang lain pun meminta Dong-ja memberitahukan caranya. Dong-ja memberitahu kalau mereka bisa membunuh semut yang ada di dalam kotak untuk menyelesaikan tugas ini. Sayangnya, jumlah semut Gileon ternyata tidak cukup untuk semua orang. Hingga seorang bapak-bapak merebut kotaknya dan terjadilah keributan. Di tengah kekacauan, pemuda bernama Namwon tetap menyerang seorang nenek tua.
Dokja yang kasihan pun mencoba menghentikannya dan menawarkan semutnya. Tetapi si Namwon pun menolak. Namwon malah justru menyerang si Dokja. Di sini, Dokja baru mengingat bahwa si Namwon ini merupakan tokoh jahat dalam novel dan tak akan pernah menjadi orang baik. Dokja pun akhirnya menukarkan poin untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, Namwon malah mendapat kekuatan langsung dari dewa sebagai sponsor dan kembali mengungguli Dokja. Saat Dokja terdesak, tabung berisi telur semut pun jatuh di sana. Dokja pun dengan gambling menghancurkan telur-telur itu dan dia ternyata memperoleh banyak poin. Lalu, dia pun seketika meningkatkan kekuatan dan membeli item hingga akhirnya berhasil mengalahkan si Namwon. Karena waktu hampir habis, Namwon pun berniat membunuh si nenek dan inilah yang terjadi. 제한 시간 말. Semua orang yang tidak berhasil membunuh makhluk hidup akhirnya tewas seketika, termasuk si Namwon. Dan berita buruknya, ternyata si nenek juga tidak sempat membunuh semut yang membuatnya juga tewas di sana. Dan pada kali ini, sia-sia sekali usaha si Dokja ini. Si Dokebi pun akhirnya muncul kembali dan memberikan selamat kepada 17 orang yang lulus dari tugas pertama. Lalu dia menawarkan hadiah sponsor dari para dewa, tapi di sana Dokja menolak karena sadar hadiah itu adalah hutang yang di akhir cerita harus dibayar oleh poin. Saat Ichthyosaurus menyerang lagi dan gerbong miring, seorang tentara bernama Hyun Sung mencoba membukakan pintu. Ia mengingat bahwa Hyun Sung adalah tokoh tentara pembela keadilan, dan Dokja pun mengajari menukar poinnya hingga ia cukup kuat untuk membukakan pintu. Yang kemudian, Dokja dan Hyun Sung mengevakuasi semua orang. Saat menyadari Gileon masih tertinggal, Dokja pun akhirnya kembali menggendongnya dan melarikan diri menuju Sang-ah dan Hyun Sung. Sesaat setelah itu, muncul tugas untuk level berikutnya, yaitu para manusia harus menyeberangi jembatan yang putus akibat ulah monster Ichthyosaurus. Orang-orang yang telah mati bangkit kembali sebagai zombie dan langsung menyerang manusia yang masih hidup. Di sana, Dokja dan Hyun Sung mencoba melawan namun mereka kewalahan. Sang-ah pun kemudian menunjukkan kemampuannya menciptakan benang untuk menyeberangi jembatan, dan kekuatan itu ternyata hasil dari sponsor dewa yang ia terima. Dokja yang sudah mengetahui cerita di novel menyuruh semua orang segera menyeberang menuju stasiun bawah tanah karena gas beracun akan segera muncul. Di sana, Dokja kembali melihat Junhyuk dan teringat bahwa menurut novel, Junhyuk seharusnya mati saat melawan naga api di stasiun bawah tanah nanti. Dalam novel, Junhyuk memiliki item untuk kembali hidup. Tetapi prosesnya sangat lama dan menyebabkan jutaan manusia tewas oleh monster si naga api. Karena itu, Junhyuk tidak boleh mati. Dokja pun memperingatkan Junhyuk bahwa ia akan gugur saat melawan naga api di stasiun Junmoro dan berniat membantunya. Saat dia ditanya siapa dirinya, Dokja pun berbohong dengan mengaku sebagai peramal yang mendapatkan kekuatan sponsor dari para dewa. Junhyuk yang ragu lalu mengujinya dengan melempar Dokja ke laut ketika monster Ichthyosaurus muncul. Dokja pun dimakan monster itu, namun masih hidup di dalam perutnya. Di sana, tiba-tiba muncul tugas khusus yang memerintahkan Dokja membunuh Ichthyosaurus dan keluar dari dalam tubuhnya. Makhluk Dokebi pun langsung muncul sambil menjadi pembawa acara live streaming para dewa. Dia pun memberitahu kepada para dewa kalau Dokja masih hidup setelah masuk ke dalam perut Ichthyosaurus. 지금 저한테 말을 거는데 가까이 가보겠습니다. Dokja pun tersadar kalau makhluk Dokebi yang muncul itu dia mempunyai nama Byong. Dokja pun memiliki ide. Dokja memanggil makhluk Dokebi itu dengan nama aslinya yaitu Byong.
Dogja tahu kalau layanan streaming yang sedang dibawakan Byong sangat ramai penonton ketika melihat aksi Dogja di dalam perut monster. Si Dogja memberitahu jika dia mati di sini, maka saluran streaming milik si Byong ini pasti akan menjadi sepi. Dogja mengajak Byong berbicara secara private. Byong yang penasaran pun menjadi live streamingnya. Dogja lalu menawarkan kontrak eksklusif dengan si Byong agar Byong bisa mendapatkan hak menyiarkan aksinya secara eksklusif. Dogja yakin Byong akan mendapatkan donasi yang sangat banyak dari para dewa. Byong lalu melihat jumlah donasi yang ia dapatkan. Ternyata benar saja donasinya terus-menerus bertambah. Byong pun akhirnya setuju. Dia langsung menyodorkan kertas kontrak untuk si Dogja. Ini artinya Dogja juga akan mendapatkan separuh dari poin donasi yang ia dapatkan. Singkat cerita, Dogja berhasil membunuh Ichthyosaurus dari dalam perutnya dengan memanfaatkan item dan pengetahuan dari novelnya. 보상으로 9,000 코인을 획득. Ia pun memperoleh 9.000 poin serta item inti monster yang cukup langka. Dia lalu menyuruh Byong melelangnya untuk ditukar dengan item langka lainnya yang bermanfaat bagi dirinya. Setelah keluar dengan selamat, Dogja pun menolak tawaran sponsor para dewa karena sponsor itu sebenarnya adalah kekuatan yang harus dibayar di akhir nanti. Dan jika tidak mampu membayarnya, maka nyawa adalah taruhannya. Dogja kemudian menuju stasiun bawah tanah dan menemui Huiwon yang sedang terluka. Saat monster belalang menyerang, Dogja menyelamatkannya dan masuk ke dalam stasiun. Di dalam, ia pun berhadapan dengan segerombolan preman yang dipimpin oleh Pak Chosu. Dengan menukarkan poin untuk memperkuat diri, Dogja pun berhasil menekan mereka hingga seorang pria misterius datang menghentikan konfliknya. Sosok yang bahkan tidak dikenali Dogja dari novel. Di saat masuk ke dalam stasiun, Dogja kembali bertemu dengan Sang Ah, Kyun Sung, dan si Kiliong. Sang Ah memberitahu kalau pria tadi yang menghentikan perkelahian bernama Inho. Dia adalah wali kota yang memimpin penghuni stasiun. Sang Ah juga memberitahu kalau di level ini setiap harinya poin mereka akan dikurangi. Jika poin mereka sampai habis, yang pastinya mereka akan mati. Untuk mengatasi hal itu, orang-orang di sini mengirimkan beberapa orang terkuat untuk berburu monster agar bisa mendapatkan poin. Inho sebagai pemimpin mengumpulkan poin-poin itu menjadi satu dan membaginya kepada semua orang agar mereka bisa tetap hidup. Seorang pria kemudian mengumpulkan bahwa poin ini akan dikurangi dalam 3 jam lagi. Banyak orang lalu mendatangi Dogja. Mereka meminta agar ia membagikan poinnya karena ia tahu ia memiliki poin yang cukup besar. Ternyata Inho lah yang menyebarkan kabar itu. Dia yakin bahwa Dogja mempunyai banyak poin setelah melihat kemampuannya. Dogja menolak membagikan poinnya, tetapi dia berjanji akan membantu menyelesaikan misi di level ini, yaitu mengalahkan semua monster di stasiun. Setelah itu, Dogja dan teman-temannya menyusuri terowongan untuk menyelesaikan misinya. Di sini, Huiwon memberitahu Dogja kalau teman-temannya yang tewas di dalam minimarket bukan tewas karena diserang monster, tapi mereka diserang oleh para preman yang dipimpin oleh si Chosu. Karena keadaan terowongan yang gelap gulita, Dogja menyuruh Kiliong memanggil kunang-kunang untuk menerangi tempat itu. Mereka kemudian mendengarkan suara monster yang mendekat. Dogja pun langsung menyuruh teman-temannya menukarkan poin mereka untuk meningkatkan kekuatan. Beberapa monster pun muncul dan langsung mereka lawan. Namun, salah satu monster di sana berhasil menculik si Sang Ah. Dogja dan yang lainnya mengejarnya hingga ke kuil monster tikus. Yang diketahui si monster ini adalah bos di level ini. Serangan mereka sempat membuat monster tikus kewalahan.
Hingga si monster mengaktifkan penjara ilusi berupa tangan-tangan yang memaksa korbannya mengingat trauma masa lalu. Hui Won akhirnya terperangkap dan teringat kematian sahabat-sahabatnya. Dokja dengan sigap berhasil menyelamatkannya. Di sisi lain, Hyun Sung justru tertangkap dan terjebak dalam rasa bersalah atas kematian rekan militernya. Saat monster tikus memanggil bala bantuan, Dokja memanggil Byung dan mengumpulkan poin dengan membunuh monster hingga cukup untuk membeli item energi bintang putih. 5만 코인을 지출, 백정 강기를 구입합니다. Dengan item itu, Dokja menusuk monster tikus, membunuhnya bersama semua monster di kuil tersebut. 깼다. 현성 씨 괜찮아요? Setelah situasi tenang kembali, Dokja pun mengajak yang lainnya untuk mengambil hadiah yang muncul setelah mengalahkan monster tikus. Hui Won mendapatkan 2 pisau, Hyun Sung mendapatkan sarung tangan perisai, Gillion mendapatkan helm yang bisa memanggil serangga, Sang Ah mendapatkan jubah yang meningkatkan kekuatan benangnya. Sementara Dokja sendiri hanya mendapatkan pedang yang patah. Namun, Dokja malah senang karena pedang itu adalah pasangan dari Ider Keyakinan. Jika inti Ichthyosaurus berhasil dibarter dengan Ider Keyakinan, pedang itu pun akan menjadi utuh. Gillion lalu menemukan sebuah batu yang bersinar. Batu itu merupakan serpihan dari tangan penjara ilusi. Dokja menjelaskan kalau batu itu bisa memanggil penjara ilusi jika ia makan. Dokja pun lalu menyimpan batu tersebut. Hui Won yang penasaran kemudian bertanya kepada Dokja kenapa dia bisa tahu semua hal yang ada di sini. Dokja kembali berbohong, mengaku memiliki kemampuan meramal di masa depan. Kepada Sang Ah, ia menjelaskan bahwa satu-satunya cara mengembalikan dunia seperti semula adalah menyelesaikan semua level hingga akhir. Dan hanya Jung Hyuk lah yang mampu menyelesaikan level terakhir. Tapi masalahnya, Jun Hyuk akan mati saat melawan naga api di stasiun Chunmoro. Meski bisa hidup kembali, prosesnya terlalu lama hingga jutaan orang akan terbunuh. Dokja lalu menyadari alasan level ini belum selesai. Monster terakhir ternyata adalah si In-ho, manusia yang menjual dirinya kepada para dewa. Hui Won yang ingin balas dendam membunuh Chosu lalu menghadapi In-ho dan anak-anak buahnya. Hui Won pun berhasil membantai mereka, memaksa si In-ho menampakkan wujud monsternya. Namun saat Hui Won hampir membunuhnya, para penghuni stasiun menghentikannya karena takut level berikutnya akan jauh lebih sulit. Dan kesempatan itu pun dimanfaatkan In-ho untuk kabur dari sana. Dokja dan teman-temannya langsung mengejar In-ho untuk menyelesaikan tugas di level ini, namun In-ho berhasil menembus perisai masuk ke dalam level berikutnya. Dokja dan teman-temannya tidak bisa masuk menembus perisai itu, tapi tiba-tiba di balik perisai itu, seseorang menembak In-ho hingga tewas. Dan akhirnya level tersebut pun selesai. 메인 시나리오를 클리어하였습니다. Orang yang membunuh In-ho adalah seorang gadis sniper yang berasal dari level berikutnya yang bernama Ji-hye. Dokja pun teringat di dalam novel, karakter Ji-hye merupakan satu-satunya siswa yang selamat di kelasnya pada saat level pertama muncul. Ji-hye kemudian mengambil semua poin-poin milik In-ho dan tiba-tiba mereka mendengar suara kalau tugas di level berikutnya akan segera dimulai. 10 menit sebelum monster-monster keluar, akan muncul zona hijau yang tepat ada di lantai. Orang yang menempati zona hijau itulah yang akan selamat dari serangan para monster. Dan zona hijau pun kemudian muncul. Dari sekitar 70 orang, hanya 30 zona hijau yang muncul. Sehingga semua orang pun di sana berebut zona hijau.
Pildu menguasai beberapa zona hijau dan menyewakannya dengan harga 750 poin. Dan dia menembaki siapapun yang mendekat dengan kekuatan mesin tempurnya. 어차피 없는 놈들은 다 뒤지는 건데. Dogja pun menyuruh timnya mencari zona hijau yang lain, sementara Ji-hye ternyata mengenal Jun-hyuk dan menyampaikan pesan bahwa Jun-hyuk menerima rencana Dogja serta berharap Dogja bisa bertahan hidup sampai besok. 그때 제안 받을 테니까 딴 사람 챙기지 말고 오늘 밤 끝까지. Tak lama, Dokebi Biryu pun muncul sebagai penguasa level ini. Dan karena kecewa pada manusia, dia pun memindahkan zona hijau, lantai tempat Dogja berdiri dan berubah menjadi zona hijau. Dogja menyuruh teman-temannya merebut zona hijau di sekitarnya, namun Hyun Sung dan Hui Won menolak karena dia tak ingin mencelakai orang lain. Dogja pun menjelaskan bahwa di level ini monster akan terus datang tanpa henti. Namun teman-temannya tidak peduli, Hui Won dan yang lainnya pun pergi untuk bertarung melawan para monster. Dan akhirnya Dogja pun luluh. Dogja memberitahu kalau di dekat portal monster ada 3 zona hijau tersisa. Dogja lalu menggendong Gileong menuju zona hijau yang lainnya. Ternyata Dogja benar. Sang Ah melihat ada 3 zona hijau di samping portal di sana. Di tempat lain, Dogja melihat 2 zona hijau. Ternyata Jun-hyuk menempati salah satunya. Karena hanya ada 1 zona hijau yang tersisa, Jun-hyuk pun menyuruh Dogja menggunakannya dan membiarkan Gileong mati. Dogja pun dengan tegas menolak. Dia menaruh Gileong di zona hijau dan kemudian kabur dari kejaran monster. Dogja lalu memakan batu ilusi membuat tangan-tangan penjara ilusi muncul menyelimuti tubuhnya. Yang seakan-akan membuat monster-monster yang datang tidak bisa menyerang Dogja. Akhirnya, Dogja terbangun bersama teman-temannya yang masih hidup, namun dia terluka parah. Ia memperingatkan bahwa hari itu monster naga api akan muncul dan Jun-hyuk akan mati jika tidak dihentikan. 어젯밤 저 지켜주셨잖아요. 고맙습니다. Biryong pun muncul dengan marah dan sebagai hukuman, dia hanya memunculkan 1 zona hijau tepat di bawah Pildu. Dogja lalu mengambil seluruh poin donasi dan menawar zona hijau milik Pildo seharga 100.000 poin. Pildu di sana malah mentertawakannya, namun dia terkejut saat Dogja benar-benar membayarnya. 그린존이 다시 생성됩니다. Setelah menguasai zona hijau, Dogja justru menghancurkannya, dan Ji-hye yang melihat maksud Dogja pun ikut menembak zona hijau hingga menghilang. Saat monster mulai bermunculan, Dogja akhirnya mengajak semua orang untuk bertarung bersama. Pildu akhirnya setuju dan mengeluarkan kendaraan tempurnya untuk menebangi monster dari portal. Sementara Dogja dan yang lainnya membasmi monster yang lolos. Singkat cerita, monster naga api akhirnya muncul. Jun-hyuk berniat maju melawannya. Dogja pun melarang Jun-hyuk untuk maju agar dia tidak mati. Dogja sendiri yang akan maju melawan si naga api. Namun Jun-hyuk tetap maju bertarung melawan monster naga api. Dan akhirnya Jun-hyuk berhasil menebas sayap naga api dan melukai dada monster tersebut. Tiba-tiba di tempat itu berubah menjadi seperti ada di luar angkasa. Monster naga api pun berubah menjadi bentuk sempurna dan dia adalah bos di level terakhir. Jun-hyuk kembali maju, namun monster naga api dengan mudah membalikan serangannya. Jun-hyuk pun kewalahan karena monster naga api semakin kuat.
Dokja pun lalu menyuruh Sang Ah untuk menarik Jung Hyuk ke tempat yang aman. Dia kemudian menggunakan item bola es untuk melindungi dari serangan apinya. Dokja di sana berusaha melawan, namun dia sia-sia. Dan tiba-tiba monster belalang raksasa datang menyerang monster naga api. Ternyata itu adalah Gilyong yang memanggil monster belalang untuk membantu Dokja. Sang Ah menyuruh Gilyong berhenti karena Gilyong ikut terluka saat monster belalang terluka. Melihat Gilyong yang pantang menyerah, Yunsung pun maju menahan serangan naga api tersebut. Yunsuk mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya, Huiwon pun lalu datang dengan serangan miliknya. Dia berusaha menyerang cangkang di dada monster karena di sana terdapat kelemahan dari monster tersebut. Namun resikonya, orang yang memecahkan cangkang itu akan tewas seketika. Namun setelah cangkang terbuka, Dokja menyuruh teman-temannya mengambil inti monster naga api untuk mendapatkan kemampuan istimewa. Dan secara mengejutkan, cangkang di dada monster naga itu bisa memperbaiki diri. Dari belakang, Jun Hyuk kembali maju. Jun Hyuk pun mengorbankan diri untuk memecahkan cangkang di dada monster naga tersebut. Yang akhirnya Jun Hyuk pun akhirnya tewas terbakar menjadi debu. Dokebi Byong pun kemudian memberitahu Dokja kalau ada yang menukar inti Ichthyosaurus dengan Eder Keyakinan. Orang yang menukarnya adalah akun yang bernama TLS123. Dokja pun teringat kalau nama akun itu adalah nama penulis novel yang dia baca. Dokja lalu menggabungkan Eder Keyakinan dengan pedang tumpulnya yang membuat pedang itu menjadi utuh kembali. Dokja pun langsung maju menggunakan kekuatan pedang itu untuk membunuh monster si naga api. Setelah monster naga api musnah, tugas di level ini pun berhasil diselesaikan. Akhirnya, Dokja menggunakan inti monster naga api untuk menghidupkan Jungkyo kembali. Setelah situasi kembali tenang, tiba-tiba Pak Han yang ketakutan datang memberitahu kalau ada monster yang sangat besar sedang bergerak menuju ke sana. Dan itulah ending dari film Omniscience Reader The Prophecy.